Kisah para wanita Brigade Kenikmatan Kim Jong-un yang katanya harus wajib perawan. Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un tidak perlu bersusah payah jika ingin begituan saat bepergian ke luar negeri. Sebab dia memiliki para wanita yang tergabung dalam Brigade Kenikmatan alias Kepumjo. Para wanita itu memiliki paras yang cantik. Mereka juga masih muda, kulitnya mulus. Wanita-wanita yang masuk Brigade Kenikmatan juga memiliki postur nan tinggi. Selain itu, mereka juga masih virgin. Ada dokter khusus yang memeriksa untuk memastikan bahwa wanita yang akan masuk Brigade Kenikmatan masihlah perawan. Para wanita itu selalu diajak ketika Kim Jong-un melakukan lawatan menggunakan kereta api. Tugas para wanita itu beragam, salah satunya adalah melayani kebutuhan Kim Jong-un dan para pejabat Korea Utara. Mereka mendapatkan bayaran saat menjalankan tugas. Jika dirupiahkan, angkanya sekitar 25 juta rupiah. Nominal itu termasuk sangat besar untuk standar bayaran di Korea Utara. Daily Mail pada 30 April 2020 lalu mengupas sepak terjang Jong-un merekrut Brigade Kenikmatannya tersebut. Jong-un mengikuti jejak ayahnya yang membentuk brigade yang berisi wanita-wanita cantik nan molek. Dia memulainya pada tahun 2015. Petugas pemerintah akan memberitahu kepada orang tua perempuan yang diincar jika anaknya masuk brigade. Berdasarkan ulasan Daily Mail, petugas meyakinkan orang tua si cewek dengan kata misi pemerintah. Tak selamanya para wanita anggota Brigade Kenikmatan memiliki nasib yang baik. Ada juga yang diperkirakan bernasib apes atau sial. Hal itu tergambar jika mengacu pada pengakuan wanita dengan akun Mi Hyang, yang merupakan anggota Brigade Kenikmatan pada era Kim Jong-il. Dia mengatakan para wanita yang akan direkrut harus berkulit mulus dan memiliki suara yang sangat lembut. Selain itu, wanita yang masuk Brigade Kenikmatan juga tidak boleh memiliki tinggi lebih dari 165 cm. Yang tingginya lebih dari 165 cm akan terlempar karena Kim Jong-il pendek, ujar Hyang dalam artikel di laman nasional tanggal 28 Januari 2020. Yang menjelaskan bahwa Brigade Kenikmatan harus memberikan pelayanan sangat baik, misalnya memijat, menemani bernyanyi, hingga melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Menurut Yang, Jong-il sangat temperamental ketika mabuk usai menenggak minuman beralkohol dalam jumlah banyak. Para wanita anggota Brigade Kenikmatan pun bisa sampai menangis menghadapi perlakuan Kim Jong-il. Baru-baru ini Kim Jong-un menjadi perbincangan hangat seluruh dunia. Bagaimana tidak, dia dikabarkan telah meninggal dunia. Namun di sisi lain, Korea Utara memang negara yang penuh dengan kejutan. Semua yang terjadi di dalam negeri itu seolah-olah bergerak melawan jarum jam dan memiliki tradisi tersendiri. Salah satunya adalah kelompok yang dinamakan atau dikenal dengan nama Kepumjo, yang arti harfiahnya pemberi kenikmatan. Kelompok para remaja yang masih perawan tersebut kadang juga disebut sebagai pleasure squad. Tidak perlu repot, sebut saja mereka adalah gadis penghibur Kim Jong-un. Seperti dilansir surya.co.id dari berbagai sumber, remaja-remaja cantik pilihan ini memang sangat eksklusif dan dimanjakan dengan pakaian, make up, serta memiliki kehidupan yang nampak mewah.
Namun di balik semua itu, Blazer Squad sesungguhnya menyimpan penderitaan yang luar biasa. Memang secara materi mereka sangat terjamin. Itu juga harus mereka bayar dengan kebebasan harga diri mereka. Blazer Squad dibuat pertama kali oleh Kim Il-sung, diktator Korea Utara yang merupakan kakek Jong-un di tahun 1970. Tidak semua gadis bisa menjadi Blazer Squad. Mereka harus berusia antara 13 hingga 15 tahun. Memiliki wajah yang cantik, kulit halus mulus tanpa bekas luka, suara lembut dan menggoda, serta tingginya harus minimal 165 cm. Anggota Blazer Squad juga diwajibkan masih perawan dan belum disentuh oleh pria sebelumnya. Begitu anggota terpilih, mereka akan diambil paksa dari keluarga mereka, dikarantina dalam asrama khusus dan dilarang berhubungan dengan siapapun. Kontrak tiap gadis adalah selama 10 tahun dan mereka wajib mematuhi semua perintah pemimpin. Tugas para gadis belia di Blazer Squad ini untuk menghibur pemimpin tertinggi Korea Utara. Mereka harus bisa menari, memijat, hingga berhubungan layaknya suami istri. Tentu mereka tidak boleh menolak dan harus selalu bisa memuaskan sang pemimpin. Jika gagal, nyawa mereka bisa menjadi taruhannya. Di awal kepemimpinan Kim Jong-un, dia menyingkirkan semua Blazer Squad namun kembali membentuknya di tahun 2015. Pengakuan Mi Hyang, salah satu mantan anggota Blazer Squad di era Kim Jong-il, mengatakan pada Marie Claire tentang pengalamannya. Pernah salah satu dari kami harus membuka pakaian kami. Dan juga mereka membuat taruhannya, kata Mi Hyang. Anggota Blazer Squad akan dipensiunkan pada usia 25 tahun dan mereka harus menikah dengan anggota elit dari lingkaran Kim Jong-un. Ini dilakukan agar kegiatan mengerikan Blazer Squad tetap terjaga kerahasiaannya. The Sun juga pernah melaporkan bahwa Kim Jong-un memesan pakaian dalam wanita dari Cina pada tahun 2016 lalu. Biaya belanja pakaian dalam wanita itu menghabiskan 41 miliar rupiah. Pakaian dalam itu diduga untuk para anggota Blazer Squad. Di sisi lain, pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un memang dikenal suka bepergian menggunakan kereta api. Dia punya kereta api mewah peninggalan mendiang ayahnya Kim Jong-il. Jong-un menggunakan kereta api saat melawat ke luar negeri, saat menghadiri Hanoi Summit pada Februari 2019 di Vietnam. Pemimpin berbadan tambun itu juga naik kereta api. Tentu saja kereta api tunggangan Kim Jong-un itu aman sekaligus mewah dan nyaman. Tak hanya tahan peluru, sepur tunggangan Kim Jong-un itu memiliki ruang konferensi dengan lantai berkarpet merah. Kereta tersebut juga memiliki lounge dengan sofa kulit warna pink, kantor yang dilengkapi TV, satelit, serta dapur untuk membuat masakan terbaik. Sejarah tentang kereta api khusus itu tak terlepas dari Kim Jong-il yang tak suka naik pesawat. Semasa hidup, Jong-il menggunakan kereta tersebut untuk melawat ke Tiongkok, Rusia, dan Eropa Timur. Putra pendiri Korea Utara Kim Il-sung itu dikenal sebagai sosok dengan selera mewah, hobi pesta, serta doyan mabuk dan juga karaoke. Namun ada yang membedakan Jong-un dengan Jong-il soal kereta itu. Jong-un melengkapi kereta itu dengan pasukan wanita yang disebut Gyupongjo atau Brigade Kenikmatan. Anggota Brigade Kenikmatan adalah cewek-cewek yang masih gadis. Ada dokter yang bertugas memastikan calon anggota Brigade Kenikmatan benar-benar perawan. Gadis yang lolos seleksi akan menjadi bagian dari rombongan Kim Jong-un.
Bagi yang bergabung dengan Kim Bong Jo dan ikut bersafari bersama Jong Un akan memperoleh uang yang dirupiahkan sekitar 25 juta rupiah. Jong Un sebagaimana ayahnya juga doyan minuman keras. Jong Un yang pernah menempuh pendidikan di Swiss sangat menyukai konyak merek Hennessy dan Champagne Crystal. Laman Business Insider menyebut kereta api tunggangan Kim Jong Un punya kecepatan rata-rata 37 mil per jam. Kemungkinan akibat kereta itu berlapis baja dan tahan peluru secara bobot menjadi lebih berat ketimbang kereta api biasanya. Selain itu, muatan dalam kereta api itu juga tak seperti lainnya. Mobil Mercedes anti peluru tunggangan Kim Jong Un juga sering menjadi muatan dalam kereta api itu. Mobil, toilet pribadi pun sering dibawa menggunakan kereta api saat Jong Un melakukan lawatan ke luar Pyongyang ataupun mancanegara. Kereta api itulah yang selalu dipantau para mata-mata negara barat.